Kantor sudah sepi. Hanya sisa lampu ruang arsip yang menyala. Aku sedang angkat kardus berat ke rak paling atas. Pas aku lagi jinjit, Ibu Amira jalan mendekat ke arahku. Dia nggak bicara keras. Dia selalu pakai suara bisikan kalau dekat aku. "Gunawan, pelan-pelan, jangan sampai jatuh," bisiknya tepat di belakang telingaku. Aku langsung menoleh. Jarak wajah kami dekat sekali. Ibu Amira nggak mundur. Dia malah menaruh kedua tangannya di pinggangku, seolah-olah mau menahan badanku biar nggak jatuh dari tangga. Aku bisa mencium bau parfumnya yang wangi sekali. Aku langsung melakukan aksi nyata. Aku turun dari tangga dengan cepat, sampai badanku hampir menabrak dia. Aku nggak mundur. Aku berdiri tegak di depannya, menatap matanya langsung. "Bu, jangan pegang-pegang begitu kalau saya lagi kerja," ucapku dengan suara rendah dan pelan. Ibu Amira malah senyum tipis. Dia nggak takut. Dia justru maju selangkah lagi, sampai dadanya menempel di lenganku. Dia pegang kerah kemejaku, merapikannya pelan-pelan pakai jarinya yang halus. "Kenapa, Gunawan? Kamu nggak suka saya pegang?" bisiknya lembut. Aku nggak tahan lagi. Aku raih bergelangan tangannya, aku genggam kuat-kuat biar dia berhenti mainin kerah bajuku. Aku tatap wajahnya yang masih cantik meski umurnya jauh di atasku. Aku nggak peduli dia bos atau bukan. "Saya cuma karyawan, Bu. Tapi saya juga laki-laki," jawabku sambil menatap bibirnya. Ibu Amia malah tertawa kecil. Bisikannya makin dekat ke telingaku. "Bagus, aku memang cari yang seperti kamu, Gunawan. Sekarang bawa kotak itu ke dalam ruanganku. Kita selesaikan di sana saja." Aku angkat kotak terakhir itu dengan cepat. Aku jalan di belakangnya, melihat dia masuk ke ruangannya yang pintunya sudah terbuka sedikit. Jantungku berdetak kencang, tapi aku tetap melangkah masuk. Aku angkat kotak terakhir itu dengan cepat. Aku jalan di belakangnya, melihat dia masuk ke ruangannya yang pintunya sudah terbuka sedikit. Jantungku berdetak kencang, tapi aku tetap melangkah masuk. Begitu aku masuk ke ruangannya sambil bawa kotak berat itu, aku dengar suara kunci diputar. Aku langsung berbalik. Ibu Amira berdiri di depan pintu. Tangannya masih memegang kunci. Dia menatapku tanpa rasa takut sedikit pun. "Ibu, kenapa pintunya dikunci?" tanyaku dengan suara pelan tapi tegas. Ibu Amira nggak langsung jawab. Dia jalan mendekat ke arahku dengan langkah yang tenang. Dia berdiri tepat di depanku, sangat dekat, sampai aku harus mendongak sedikit karena aku masih memegang kotak besar itu. "Taruh kotaknya, Gunawan. Saya nggak mau kamu kecapean." Bisiknya pelan sekali. Napasnya terasa hangat di dadaku. Aku langsung melakukan aksi nyata. Aku taruh kotak itu di lantai dengan suara yang agak keras. Aku berdiri tegak dan menatap matanya tajam. "Ibu mau apa sebenarnya? Ini sudah jam pulang," ucapku dengan suara rendah. Ibu Amira malah tersenyum. Dia letakkan kedua telapak tangannya di dadaku, merasakan detak jantungku yang mulai kencang. Dia berjinjit, bibirnya hampir menempel di telingaku. "Saya cuma mau bicara berdua, Gunawan, tanpa ada karyawan lain yang lihat. Kamu tahu, dari dulu saya selalu perhatikan cara kamu kerja. Kamu pendiam, tapi kamu punya kekuatan yang beda." Bisiknya sangat halus. Aku nggak mundur. Aku justru pegang kedua bahunya, menahannya agar tetap di depanku. Aku bisa merasakan kulit bahunya yang halus di balik kain bajunya yang tipis. Meskipun umurnya jauh di atasku, tapi pesonanya benar-benar membuatku sulit untuk menolak. "Ibu sadar apa yang kita lakukan sekarang. Kalau ada yang tahu, posisi ibu bisa bahaya," kataku mengingatkan, tapi tanganku tetap memegang bahunya dengan erat. Ibu Amira tertawa kecil. Dia makin merapatkan tubuhnya ke badanku, sampai aku bisa mencium wangi parfumnya yang sangat kuat. "Nggak akan ada yang tahu, Gunawan. Ruangan ini kedap suara. Sekarang, pilihannya ada di kamu. Kamu mau keluar atau tetap di sini menemani saya lembur?" Aku terdiam sebentar, menatap matanya yang penuh tantangan. Aku nggak jawab pakai kata-kata. Aku langsung tarik pinggangnya agar makin menempel padaku, menunjukkan kalau aku bukan laki-laki yang bisa dipermainkan begitu saja. Aku akhirnya menaruh kotak terakhir di sudut ruangan. Begitu aku berbalik, Ibu Amira sudah duduk di sofa panjangnya. Dia menyandarkan tubuhnya, menatapku tanpa bicara. Hanya jarinya yang memberi isyarat agar aku mendekat.
Aku melangkah pelan dan duduk di sampingnya. Ruangan ini terasa sangat panas meskipun AC menyala. Aku menatap lurus ke depan, mencoba mengatur nafas yang sudah tidak beraturan. "Gunawan, kamu tegang sekali," bisiknya pelan. Dia menggeser duduknya sampai paha kami bersentuhan. Aku melakukan aksi nyata. Aku menoleh dan menatap wajahnya yang sangat tenang di bawah lampu ruang kerja yang redup. Aku tidak bisa bohong. Di jarak sedekat ini, pesona Ibu Amira benar-benar melumpuhkan logikaku. Umur bukan lagi masalah buatku sekarang. "Ibu tahu, ini salah kan?" tanya aku dengan suara rendah yang sangat berat. Ibu Amira tidak menjawab. Dia justru meraih tanganku yang kasar karena sering angkat barang, lalu dia tempelkan ke pipinya yang halus. Dia pejamkan mata sebentar, menghirup aroma maskulin dari tanganku. "Tidak ada yang salah kalau kita berdua menginginkan ya, Gunawan. Jangan pikirkan status saya. Lihat saya sebagai wanita biasa malam ini," jawabnya dengan bisikan yang sangat halus di depan bibirku. Pertahananku runtuh. Aku raih pinggangnya, menariknya lebih dekat sampai dia duduk di pangkuanku. "Siska, maksudku Amira," melingkarkan lengannya di leherku. Jari-jarinya yang halus merasuki rambut belakangku. Aku bisa merasakan jantung kami berdetak sangat kencang, saling beradu di dada yang sesak. Aku tidak lagi peduli pada besok pagi. Aku tidak peduli pada jabatan atau apapun. Di atas sofa ini, aku membiarkan diriku larut dalam pesonanya. Aku kecup lehernya dengan sangat dalam, memberikan sentuhan yang selama ini aku pendam setiap kali melihatnya di kantor. Kami berdua benar-benar larut. Tidak ada yang saling menyalahkan atau menghakimi. Malam itu, di ruang kerjanya yang kedap suara, aku membuktikan bahwa meski aku hanya karyawan biasa, aku bisa membuat wanita sehebat dia luluh sepenuhnya. Ibu Amira berdiri tepat di belakangku. Dia tidak bergeser sedikit pun. Dia menatapku lama. Jarinya yang halus perlahan menyentuh lengan kemejaku yang basah oleh keringat. "Gunawan, kamu berkeringat banyak sekali," bisiknya pelan. Suaranya sangat halus sampai membuat suasana makin panas. Aku tidak mundur. Aku justru melakukan aksi nyata. Aku raih kedua pinggangnya, aku tarik tubuhnya sampai tidak ada lagi celah di antara kami. Aku bisa merasakan napasnya yang pendek-pendek mengenai dadaku. "Ibu sengaja bikin saya lembur terus kan? Biar kita bisa berdua saja di sini?" tanyaku dengan suara rendah yang sangat dalam. Ibu Amira tidak mengelak. Dia justru menyandarkan kepalanya di bahuku. Tangannya merayap masuk ke balik saku celanaku, menarikku lebih rapat lagi. "Kalau iya, apa kamu keberatan, Gunawan? Aku butuh kamu, bukan cuma buat angkat barang," bisiknya serak tepat di leherku. Pertahananku benar-benar hancur. Aku tidak lagi peduli dia atasanku. Aku angkat tubuhnya dengan satu gerakan kuat. Aku dudukkan dia di atas tumpukan kardus yang baru saja aku rapikan. Aku kunci gerakannya dengan kedua tanganku, menatap matanya yang sudah sangat sayu di bawah lampu kantor yang redup. Malam ini, ibu nggak bisa memerintah saya lagi. Sekarang, saya yang pegang kendali. Ucapku tegas sambil mengusap bibirnya dengan ibu jariku yang kasar. Ibu Amira hanya merintih puan. Dia melingkarkan kakinya di pinggangku, menarik kepalaku agar makin dekat dengan wajahnya. Kami berdua benar-benar larut dalam suasana yang sudah tidak bisa dibendung lagi. Tidak ada kata saling menyalahkan antara kami berdua. Suasana ruangan sudah kembali tenang. Hanya ada suara deru AC yang mengisi keheningan. Di depanku, Ibu Amira sedang duduk di kursinya, mencoba merapikan rambutnya yang sedikit acak-acakan. Wajahnya terlihat jauh lebih tenang, meskipun sisa-sisa nafasnya masih terasa berat. Aku melangkah mendekat ke arah meja kerjanya. Aku tidak bicara banyak. Aku hanya menaruh kunci ruang arsip di atas mejanya dengan suara pelan. "Semua sudah selesai, Bu. Barang-barang sudah di tempatnya," ucapku dengan suara rendah yang sangat dalam.
Ibu Amira menatapku lama. Dia berdiri, lalu berjalan mendekat. Dia tidak bicara keras. Dia kembali berbisik tepat di depan wajahku sambil memegang kerah bajuku yang sudah rapi. Terima kasih Gunawan. Kamu benar-benar luar biasa malam ini. Kamu yakin mau pulang sekarang? Aku mengangguk tegas. Aku raih tangannya. Aku lepas pelan-pelan dari kerah bajuku. Aku tatap matanya sekali lagi untuk menunjukkan bahwa aku tetap laki-laki yang punya prinsip. Saya harus pulang, Bu. Besok pagi saya harus kembali jadi karyawan ibu yang biasa. Kita harus bersikap seolah tidak ada yang terjadi di depan orang kantor. Kataku dengan nada yang sangat tenang, tapi tidak bisa dibantah. Ibu Amira tersenyum tipis. Ada raut kagum di matanya melihat ketegasanku. Dia mengangguk pelan. Baiklah, hati-hati di jalan Gunawan. Sampai ketemu besok pagi di jam kantor yang biasa. Aku langsung melakukan aksi nyata. Aku kecup keningnya sebentar sebagai tanda perlindungan. Lalu aku berbalik dan berjalan menuju pintu. Begitu aku buka kunci pintunya dan melangkah keluar, aku tidak menoleh lagi. Aku terus berjalan menyusuri lorong kantor yang gelap menuju tempat parkir. Malam ini sudah selesai. Tidak ada yang salah, tidak ada yang perlu disesali. Aku pulang dengan membawa rahasia besar antara aku dan atasan yang umurnya jauh di atasku. Besok pagi, aku akan kembali jadi Gunawan yang pendiam. Tapi aku tahu, Ibu Amira tidak akan pernah bisa melupakan apa yang terjadi di ruangan ini tadi malam. Aku duduk di balik kemudi, menatap gedung kantor yang mulai terang oleh lampu jalanan. Tidak ada rasa sesal. Apa yang terjadi di dalam tadi adalah keputusan kami berdua. Aku tidak menyalahkan Ibu Amira, dan aku tahu dia pun tidak akan pernah menyalahkanku. Aku ambil ponsel, melihat pesan singkat darinya yang baru saja masuk. Terima kasih untuk malam ini Gunawan, hati-hati di jalan. Aku tidak membalasnya. Aku hanya menyimpan ponsel itu di saku jaketku. Aku menatap tanganku yang masih terasa hangat. Di mata orang lain, aku tetaplah karyawan biasa yang sering disuruh-suruh. Tapi bagi Ibu Amira, aku adalah pria yang berhasil meruntuhkan wibawanya di sofa rumah kerja tadi. Kami menutup lembaran malam ini dengan kedamaian. Tidak ada dosa yang perlu dibahas, tidak ada status yang perlu diperdebatkan. Aku injak pedal gas perlahan. Besok, saat kami berpapasan di lorong kantor, aku akan tetap menunduk hormat seperti biasa. Dan dia akan tetap menjadi atasan yang anggun dengan bisikan tenangnya. Tapi, di balik tatapan profesional itu, hanya kami berdua yang tahu kebenaran tentang apa yang terjadi saat pintu ruangannya terkunci rapat. Malam itu selesai dengan kejujuran, tanpa paksaan, dan tanpa satupun kata maaf. Zona romantis, tempat di mana kumpulan kisah dan cerita-cerita romantis terbaru disampaikan dengan suara yang menggetarkan penonton.